Oleh karena itu saya masih terus belajar, masih terus menyempurnakan lukisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada. Kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang dunia seni, khususnya yaitu seni lukis. Dan kali ini saya akan menampilkan seorang tokoh, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia yang sedang giat berkarya dalam seni lukis, dan karya-karyanya tersebut cukup menarik. Selain itu juga beliau sempat memamerkan karya-karyanya dalam satu pameran tunggal. Dan berikut adalah hasil daripada cuplikan-cuplikan yang telah diambil dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Nah, ini adalah karya-karya daripada lukisan Bapak SBY yang sempat ditampilkan dalam pameran tunggal beberapa bulan yang lalu. Saya bukan pelukis profesional, bukan pelukis pro, paling tidak belum. Oleh karena itu saya masih terus belajar, masih terus menyempurnakan lukisan saya day by day, night after night. Mengapa saya melukis? Mungkin ini takdir saya yang terus melakukan transformasi dari seorang anak desa dari Pacitan, 20 tahun di tanah kelahiran, mengembara, masuk akademi militer, hampir 30 tahun mengabdi di jajaran TNI. Itu transformasi saya yang pertama. Setelah itu saya menjadi politisi, masuk dunia politik dan pemerintahan, bertransformasi lagi. Setelah itu nampaknya sekarang ini saya harus menjalankan takdir Allah, takdir Tuhan yang lain, yaitu menggeluti dunia seni. Utamanya bukan hanya seni melukis. I love kesenian, termasuk melukis. Bagi saya melukis mendatangkan kedamaian, ketenteraman, batin, jiwa, kalbu. Saya katakan juga dengan melukis saya bisa melakukan healing proses. Meskipun sudah 2,5 tahun saya ditinggal oleh belahan jiwa saya, tetapi tidak berarti saya sekarang sudah benar-benar move on. Meskipun rasanya dari satu hari ke hari berikutnya lagi I am getting better and better, tetapi tetap saya harus mengelola batin saya, perasaan saya, hati saya. Dan disitulah saya dapatkan dengan melukis. Jadi ini anugerah Allah, takdir, jalannya waktu. Dengan melukis saya mendapatkan kedamaian. Saya ini tidak termasuk yang ingin mendogmakan entah ideologi, paham, termasuk aliran dalam seni lukis. Karena kalau kita terlalu mendogmakan hal-hal itu, dunia ini menjadi sempit. Kadang-kadang benturan antar ideologi terjadi. Satu paham berkonflik dengan paham yang lain. Kita berjarak. Tentu bukan itu kehidupan yang kita tuju dan kita bangun, baik di negeri sendiri maupun di seluruh dunia. Saya tidak harus kaku, rigid, dogmatis, saya harus mengikuti ini, saya harus menjadi ini. Bukan itu yang saya pilih. Saya menyukai naturalisme, realisme, romantisme. Itu tiga-tiganya contohnya menggambarkan keindahan alam, tetap real tapi lebih indah. Karena akhirnya lukisan itu di samping menentramkan kalbu pelukisnya menuju ke personal satisfaction,
Kalau Maslow dalam hierarki kebutuhan itu yang paling atas self-actualization. Saya ingin seperti itu. Iya, jadi bukan hanya masyarakat yang kagum dan surprise, kami sekeluarga juga selalu kagum dan surprise setiap kali datang ke Cikeas. Selalu ada karya beliau yang baru. Pak SBY itu memang dari kecil punya hobi melukis. Memang senang dengan berbagai karya seni ya, selain melukis juga musik. Makanya Pak SBY suka selain menyanyi, menciptakan lagu, termasuk juga bermain musik sendiri. Selain itu juga waktu kecil juga bisa drama dan tari-tarian. Tapi yang melukis ini juga spesial, karena sejak SMP dan SMA, berarti sekitar 60 tahun yang lalu, beliau sebetulnya menggembari seni lukis. Cuma ya setelah itu tidak pernah lagi dilakukannya. Sampai akhirnya di masa COVID, utamanya pada saat menjelang ledakan COVID terakhir ini, Pak SBY benar-benar menggeluti. Jadi hampir setiap hari, bisa dikatakan setiap hari, bisa 6-8 jam, walaupun tidak terus-terusan ya, ada jeda isoma, ada jeda yang lain-lain, termasuk berdiskusi dengan kami. Tapi beliau benar-benar bisa enjoy dalam ruang kecilnya di perpustakaan, yang akhirnya sekarang kita buatkan semacam studio lukis kecil, tapi juga nyaman lah untuk beliau bisa mengeksplorasi gagasan dan juga hal-hal yang kemudian dituangkan dalam lukisan yang indah. Sebetulnya Pak SBY itu masih agak malu-malu untuk menampilkan karya beliau yang saya hitung sudah lebih dari 25 lukisan. Padahal kami sekeluarga dan juga para sahabat mengatakan, Pak, ini semua sudah layak untuk ditampilkan. Bahkan bolehlah sesekali kita, kalau ada waktu yang pas, suasana juga lebih memungkinkan, semacam kita bikin galeri kecil atau pameran kecil untuk para sahabat terdekat lah. Tapi beliau selalu mengatakan, belum saatnya, saya ini masih latihan. Jadi latihan aja begini, saya katakan, apalagi kalau sudah benar-benar merasa mantap begitu. Jadi sekarang saya lagi mendorong Pak SBY bersama keluarga untuk pada saatnya, mudah-mudahan di ulang tahun beliau di bulan September nanti sudah bisa ditampilkan kepada masyarakat luas lah. Share sekarang, selain yang sudah viral, yang lukisan ini, saya yakin sudah banyak yang melihatnya. Begitu realistik ya. Ini dari Pantai Pacitan sebagai referensinya atau ide dasarnya. Kemudian ya bisa dilihatlah di sini betapa bisa begitu realistik begitu, buih-buihnya, deburan ombaknya menyapu pantai, termasuk juga kalau dari jarak tertentu sangat terlihat semacam kesan tiga dimensinya begitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian setelah lukisan itu, beliau juga membuat dua karya lagi. Yang ini judulnya adalah Deburan Ombak. Deburan ombak, ya bisa dilihat juga menabrak batu karang begitu. Tapi yang paling spesial, saya mau share di sini paling spesial nih. Nah, kemarin alhamdulillah saya kan berulang tahun ke-43 ya, tanggal 10 Agustus kemarin. Kemudian saya sore atau malam hari baru bisa datang ke Cikeas untuk silaturahmi dengan Pak SBY. Dan ternyata setelah makan malam bersama dengan keluarga kami, beliau menyuguhkan hadiah atau kado spesial untuk saya di ulang tahun kemarin. Kado spesial itu judulnya adalah, sebentar ya supaya nggak salah karena spesifik sekali nih. Saya ingin menceritakan, judulnya adalah Kokoh Laksana Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra.
kokoh laksana batu karang, lentur bagaikan samudra. Filosofinya begini, ini doa beliau untuk saya dan keluarga, bahwa dalam hidup itu prinsip kita harus kokoh, sekokoh batu karang. Tidak boleh patah atau bengkok-bengkok, terutama dalam menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan juga memperjuangkan rakyat. Tetapi dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, kita juga harus lentur, harus menggunakan berbagai pendekatan yang juga bisa diterima dengan baik oleh berbagai pihak. Jadi harus selentur ombak, selentur samudra. Saya bahagia ya, kami sekeluarga bahagia karena Pak SBY itu selalu berupaya dan alhamdulillah bisa menemukan kebahagiaannya tersendiri. Dan ini sebetulnya proses dari semacam healing proses setelah beliau ditinggalkan almarhumah Ibu Ani. Jadi selalu berupaya, walaupun tidak mudah, kadang masih ups and downs juga hatinya mengenang Ibu Ani, tetapi melalui lukisan justru saya melihat Pak SBY menemukan kedamaian baru di hatinya. Karena yang menjadi objek lukisan selain keindahan Pantai Pacitan juga karya-karya fotografi Ibu Ani. Jadi diabadikan melalui lukisan yang mudah-mudahan menyatu. Karena beliau juga merasa setiap kali melukis seperti Ibu Ani itu mengetahui, menyaksikan, dan juga ikut menyemangati. Itu yang beliau yakini. Jadi dengan perasaan seperti itu, apalagi mengabadikan lukisan sebagai bentuk kerinduan dan kecintaan terhadap Ibu Ani, saya rasa Pak SBY berhasil menemukan cara untuk mengobati rasa rindu dan kehilangannya. Dan lagi pula harapannya nanti jika sudah semakin produktif dan semakin bagus hasilnya, Pak SBY tentu berupaya untuk memajang lukisan-lukisan karyanya beliau tersebut di Galeri Seni Ani Yudhoyono yang tentu dalam satu compound, dalam satu lokasi dengan Museum Kepresidenan ke-6 di Pacitan nanti. Insya Allah akan berdiri dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Satu pesan, satu hal dari Bapak itu adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu.
Nah, itulah tadi beberapa cuplikan yang telah kita lihat yang menampilkan karya-karya lukisan dari seorang tokoh, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menekuni dunia lukis. Tapi sesungguhnya yang bisa kita ambil dari semuanya adalah jangan pernah patah semangat dalam berkarya, berjuang terus, dan tidak ada kata terlambat. Untuk melihat video-video tadi secara utuh, nanti teman-teman bisa melihat linknya di deskripsi. Saya dari channel Mural Art Studio. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.